Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini, di bulan-bulan menjelang Ramadan Pak ya, di bulan Rajab pada kali ini, Allah beri kita banyak kenikmatan Bapak Ibu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa menghadiri. Karena gak kerasa kita dikit lagi akan masuk lagi ke bulan Ramadan Pak. Kalau dalam perspektif para salafus soleh dan para sahabat, bulan ini bulannya kita mulai mengolah tanah yang nanti akan kita tanamin lalu kita panen. Jadi kalau Ramadan itu ibarat kata adalah musim panen, maka sebelum panen tentu harus ditanam dulu. Sebelum ditanam tentu harus diolah dulu nih. Nah maka bulan Rajab ini di antara bulan-bulan kita untuk kemudian mengolah kondisi-kondisi fisik, hati, pikiran kita untuk nanti insya Allah kita bareng-bareng Bapak Ibu bisa panen ya Bu ya di bulan Ramadan insya Allah seperti itu. Kita kirimkan salam dan salam kepada uswah hasanah kita, pemimpin kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat juga insya Allah kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dengan risalah beliau dan mudah-mudahan kita Allah berikan kesempatan untuk nanti minum dari telaga Al-Kautsar yang nanti langsung yang memberikan minumnya itu adalah Nabi sendiri dengan tangan beliau. Kata Rasulullah SAW, man syari'a minhu, barang siapa yang minum dari telaga Kautsar itu maka gak akan pernah haus setelahnya. Jadi minuman anti kehausan. Semoga Allah beri kita kenikmatan untuk nanti bisa minum dari telaga Kautsar. Amin. Baik, jamaah sekalian, insya Allah kita pada pagi hari ini menyambung tema kita yang sebelumnya. Kita bahas sirah dari awal lalu kemudian terakhir sekitar di November kita sampai pada pembahasan tatkala Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Jadi sudah pada tahapan Nabi menikah, lalu terakhir itu sehingga saya juga kita membahas tentang bagaimana peristiwa sangat penting ketika Nabi berperan sebagai problem solver, pemersatu ketika itu adalah hampir ada perpecahan di tengah-tengah bangsa Arab. Saya ingin sedikit mereview Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk pada bab ini karena pasca bab ini itu agak sedikit slow. Artinya setiap detik dari peristiwa Nabi itu akan kita kaji karena udah menjadi hadis. Jadi kalau kita review dalam kehidupan Nabi selama 63 tahun, kebanyakan orang mulai bahasa itu dengan detail ketika Nabi pasca dapat SK kenabian. Karena memang sebelum dapat SK kenabian biasanya cuma ada 3 fase aja dibahasnya. Pertama fase sebelum Nabi lahir, ada di sana ada pasukan fil, ada burung ababil dan seterusnya. Lalu pasca ketika Nabi lahir sampai beliau kemudian remaja, di sana nanti ada bagaimana kemudian ketika beliau diajak berdagang. Di sana juga ada bagaimana peristiwa pembelahan dada. Setelah itu nanti ada ketika beliau remaja sampai beliau menjelang dengan Khadijah menikah umur 25 tahun. Berikutnya 25 tahun sampai umur 40 tahun. Jadi cepat gitu fase-fasenya. Tapi nanti ketika kita udah masuk ketika Nabi SAW dapat SK sebagai Nabi, dalam perspektif hadis, maka semua yang terlintas terucap dalam lisan beliau, perbuatan beliau, bahkan sikap beliau itu adalah hadis yang bermakna syariat. Nanti kalau ahli sirah, ahli fikih memperluas lagi, bukan hanya perkataan, perbuatan atau sikap, bahkan keseharian beliau jadi hadis juga. Ini menurut perspektif ahli sirah dan ahli fikih sebagiannya. Di antaranya misalnya seperti sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu ketika Nabi SAW hidup, beliau masih kecil Pak. Jadi namanya sahabat Sighar, sahabat junior. Seringkali itu beliau lagi lewat gitu suatu tempat, tiba-tiba langsung nunduk gitu. Padahal gak ada apa-apa. Yang nanya, Ibnu Umar kenapa ente nunduk? Kan situ gak ada pohon, gak ada apa. Iya, saya dulu pernah lihat Nabi lewat sini nunduk. Saya ikutin beliau. Saking pengen ngikutin seperti yang Nabi perbuati, meskipun itu dalam hadis tidak dikatakan sebagai hadis. Makanya kalau kita lagi umroh atau haji atau kita barangkali punya teman orang-orang
dari Pakistan gitu Pak ya. Biasanya mereka paling seneng kalau lagi umroh tuh cari nih di mana di situ Nabi pernah naruh cincin misalnya. Di sana mana dulu Nabi sana pernah ngapain aja, apa singgah apa segala macam, ingin mencari jejak sejarah. Memang dalam beberapa aspek itu diperbolehkan selama itu hanya sebatas untuk kemudian kita mengikuti Nabi SAW untuk bukan mempunyai satu ibadah tersendiri. Baik, tema kita hari ini adalah Nabi dan Risalah Peradaban, sebuah rekonstruksi sosial. Nah, kita akan review sedikit Pak. Memulai kajian kita dengan melihat kepada struktur, baik itu struktur sosial keagamaan, sosial kebudayaan, dan sosial politik ketika menjelang Nabi dapat SK kenabian. Kelihatan Pak ya, fotonya Pak ya, gambarnya. Ini adalah peta sensus keagamaan. Nah, itu bukan BPS gitu Pak ya. Tapi menurut beberapa sumber-sumber yang ada, itu ada yang gambar orang itu artinya adalah di situ pemeluknya agama pagan, penyembah berhala, menyebar luas. Dari mulai Yaman ada. Sekarang negara Qatar tuh, Oman, Emirat kalau zaman sekarang ya, ada Bahrain, semuanya kena semua tuh, Iran, Irak, semuanya ada. Lalu yang ke atas sedikit ada namanya agama nyembah bintang, Sobiah. Yang gambarnya agak kayak matahari gitu Pak. Itu tersebar juga di beberapa daerah, terutama di Oman, sama ada di di daerah Iran ya, sama Irak. Lalu juga ada agama Majusi, nyembah api. Ini pusatnya di Persia. Lalu ada agama Nasrani yang gambar salib, lalu ada agama Yahudi yang gambarnya bintang David. Nanti di sini akan ada beberapa indikator-indikator dan kita akan nanti makin jelas tentang bagaimana proses berikutnya. Tapi yang menarik hanya ada satu yang tanda checklist. Checklist itu adalah namanya agama Hanifiyah atau agama Ibrahimiyah. Kita review Pak, bahwa dari mulai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu kan tempat ada sedikit waktu terputus, nggak ada Nabi sama sekali. Dalam ahli sejarah mengatakan ada yang bilang 500 tahun, ada yang bilang 600 tahun, yang pasti lebih dari 300 tahun. Jadi kalau manusia itu mungkin sekitar 5 generasi Pak ya. Kalau per generasi 60 tahun berarti ada 5 generasi, berarti udah cukup panjang itu. Jadi kakeknya kakek lah gitu. Kakeknya kakek udah 5 generasi. Ternyata itu hanya ada di tanah Mekah. Kita mau gambarkan bahwa ketika Nabi sedang hidup di zaman itu, ketika itu Islam itu atau agama yang lurus itu, Hanifiyah adalah agama yang masih berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya tinggal di Mekah. Pertanyaannya Pak, seberapa kuat ketika itu orang yang masih banget teguh kepada ajaran Tauhid? Ternyata kita lihat dalam fakta berikutnya. Saya kutip dari buku Sirah rujukan utama namanya Sirah Ibnu Hisham. Kala itu tinggal 4 orang Pak. Kita bisa bayangkan Pak. Kalau misalkan satu ketika di satu tempat banyak kerusakan secara agama nih, secara keimanan. Semuanya udah melenceng. Tapi sisa satu RT masih bertahan nih misalnya. Atau satu RW. Kala itu di seluruh Jazirah Arab, bahkan di seluruh negeri-negeri yang ada, hanya sisa di Mekah saja. Dan itu pun sisa segelintir orang. Bahkan bisa dihitung dengan satu tangan Pak, tinggal 4 orang. Meskipun nanti beberapa ahli sirah punya pendapat yang lain. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 30, tapi saya rujuk kepada Sirah Ibnu Hisham yang menjadi rujukan utama dalam pengajian sirah. Yaitu Waraqah bin Naufal. Kita akan tahu nih siapa beliau, Waraqah bin Naufal. Ada Ubaidillah bin Jahash, ada Utsman bin Al-Huwairits, ada Zaid bin Amr bin Nufail. 4 orang ini yang masih murni akidahnya. Jadi kita lihat itu kondisi sosial keagamaan ketika itu. Yang lainnya udah menyimpang semuanya. Baik, sedikit review lagi. Kita lihat ketika Nabi menjelang dapat risalah kenabian itu, secara sosial politik
hegemoni yang ada ketika itu. Nah, di sini kelihatan Pak, ada warna kuning. Ini adalah daerah Imperium Persia. Itu dari mulai Iran, Irak, Azerbaijan, kemudian mungkin sekarang Kazakhstan, Tajikistan, dan stan-stan yang lainnya itu masuk dalam wilayah Persia ketika itu. Yang di atas itu ada yang kelihatan merahnya agak pekat, itu kekuasaan Bizantium, Romawi Timur. Tapi kemudian ada kayak semacam persimpangan di antara kedua itu, yaitu Jazirah Arab. Jadi ketika itu Arab adalah tempat yang memang tidak di bawah imperium manapun. Tapi nanti kita lihat uniknya Pak. Arab tidak di bawah imperium Romawi ataupun Persia. Tapi kita akan lihat bahwa justru itu makin membuat makin rumit dan makin pelik. Contoh Pak, saya kasih gambaran. Ini kan perumahan Garuda Cipondo. Depan ada perumahan yang lain Pak ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan perumahan ini itu punya presiden sendiri, punya panglima sendiri, punya pasukan sendiri, punya senjata sendiri. Komplek depan pun sama. Jadi ini namanya kabilah Al-Permaiyah misalnya. Contoh gitu Pak. Itu kan pakai kabilah-kabilah tuh. Depan kabilah apa, kabilah apa, kabilah apa. Masing-masing itu punya pemerintahan sendiri. Punya presiden, punya pasukan. Makanya ketika kita masih ingat pas Nabi SAW jadi solusi untuk Hajar Aswad, itu kan hampir perang. Padahal mereka bangun Ka'bah bareng-bareng tuh para kabilah-kabilah. Karena setiap kabilah dulu rumahnya itu beda-beda Pak. Artinya satu kabilah atau sendiri, jauh dikit kabilah yang lain. Jadi kayak komplek-komplek gitu. Komplek ini kan pisah-pisah. Kenapa mereka kok bisa? Hanya karena masalah Hajar Aswad saja pengen perang. Karena setiap kabilah punya pasukan, punya senjata. Kan udah jadi rumus umum. Kalau satu negara itu akan bisa kacau kalau tiap orangnya megang senjata. Karena itu akan mudah untuk kemudian melakukan satu tindakan-tindakan kriminal. Apalagi orang Arab sangat junjung tinggi masalah harga diri. Maka kita bisa bayangkan rumitnya ketika itu. Suku Aus dan Khazraj di Madinah misalnya, itu masih satu kemenakan, satu keluarga Pak. Misalnya kalau di Medan mungkin marganya masih marga Lubis gitu Pak ya. Atau di Banten misalnya masih marga Tubagus misalnya. Atau kalau di Jawa masih Raden Mas misalnya. Satu keluarga. Tapi mereka perang ratusan tahun. Karena ada agitasi, karena mereka masing-masing punya pemimpin dan punya pasukan tersendiri. Nah, justru itu makin membuat rumit kondisi ketika itu. Nah, ini tadi kondisi agamanya, ini kondisi politiknya. Dan ini orang-orang yang masih tanda kutip bisa diajak kerjasama oleh Nabi, atau orang-orang yang masih betul-betul megang ajaran Islam yang murni, tinggal 4 orang saja. Nah, maka pasca Nabi SAW mendapatkan satu buah predikat sosial yang cukup luar biasa, tatkala beliau mampu menjadi seorang problem solver ketika itu, beliau udah punya nama yang cukup baik, kredibel di masyarakat. Maka 5 tahun kemudian, ini sebelum dapat SK kenabian dengan dapat surat Al-Alaq, beliau tepat Pak di usia 40 tahun di bulan Rabiul Awal itu mulai merasakan satu hal yang itu ciri kenabian, tapi beliau nggak tahu. Kan tahunya ketika setelah menjadi nabi. Yaitu dalam waktu 6 bulan berturut-turut beliau selalu bermimpi dengan mimpi yang sama. Apa itu mimpinya? Mimpinya adalah mimpi dalam satu tempat yang terang. Karena kan kayak kita lagi ngelihat kalau matahari baru terbit fajar tuh. Terang gitu dan sangat jelas, terang benderang, tidak ada apapun yang menghalangi beliau. Tapi gitu terus. Tapi pas bangun-bangun kayak fresh gitu. Kayak fresh. Kenapa kayak fresh? Kayak senang lagi, semangat lagi. Karena beliau kala itu kita bisa bayangkan. Kalau kita sekarang Pak tiap bangun pagi optimis Pak. Orang baiknya masih banyak. Hidupnya masih mungkin diperjuangkan. Kala itu jahiliyah banget bangsa Arab. Misalnya peperangan di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana, perempuan kemudian dinistakan. Orang-orang yang masih dengan tauhid sangat sedikit sekali. Jadi
Mungkin gambar psikologisnya ketika itu tiap hari itu selalu dalam liputan kejahilian. Meskipun tentu di sana banyak sifat-sifat baik, tapi secara umum seperti itu. Maka ketika Nabi bermimpi ketika itu, siap bangun pasti senang lagi, fresh lagi. Itu berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Maka kemudian Nabi SAW dalam hadis yang berikutnya beliau sampaikan, ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ternyata di antara ciri kenabian yaitu mimpi yang baik. Nah, mimpi ngelihat fajar subuh itu ternyata mimpi yang baik. Cuma kita tema sekarang bukan tentang tafsir mimpi, bukan Pak ya. Tapi di antaranya bahwa ada ciri kenabian tentang mimpi yang baik itu adalah ciri kenabian. 1 dari 46 kenabian, ciri kenabian, bagian kenabian. Nah, di sini nih luar biasanya. Antara mimpi yang satu mulai sampai dapat wahyu kan 6 bulan Pak jaraknya. 6 bulan berturut Nabi itu mimpi terus. Ternyata 6 bulan itu kalau dikalikan 46 bagian dapat angka 23 tahun. 6 bulan atau setengah tahun dikali 46 dapat angka 23. Itulah usia Nabi dapatkan amanah risalah. Jadi sebetulnya sejak awal Allah udah kirim sinyal-sinyal tertentu. Yang itu nanti akan didapatkan Nabi ketika beliau jadi seorang Nabi baru memahami tentang seperti itu. Jadi berapa usia Nabi ketika akan mendapatkan risalah udah kelihatan dari sejak awal antara beliau mimpi sampai kemudian beliau dapat wahyu itu 6 bulan. Sampaikan mimpi yang baik itu 1 bagian dari 46 bagian sehingga 23 tahun total beliau dapatkan amanah risalah. Baik. Lalu pada bulan Ramadan di tahun yang sama, tapi beliau ketika mimpi itu memang di akhir-akhir beliau dapat wahyu itu atau menjelang dapat wahyu itu beliau punya kebiasaan. Yaitu kebiasaannya bertahanus. Berdiam diri. Nanti kita akan kaitkan dengan beberapa hal yang baru muncul belakangan nih. Baik. Kalau Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang pernah umroh ya atau haji. Nah ini adalah peta tempat Nabi ketika itu berdiam diri atau bertahanus atau berdiam diri bertahanus. Nah, ini yang warna merah itu titik merah adalah Gua Hiro, tempat Nabi bertahanus. Lalu di situ ada Al-Haram. Di tengah-tengah sana itu adalah Mekah atau Ka'bah itu sendiri. Yang pernah umroh, pernah haji atau pernah lihat Bapak Ibu, memang kontur geografis antara Mekah dan Madinah itu berbeda. Kalau Madinah itu dataran rendah, baru di ujung-ujungnya ada gunung-gunung, bukit-bukit, batu. Makanya ketika nanti perang Uhud, kok di Uhud perangnya gitu loh, bukan di tempat yang lain. Karena emang cara masuk ke Madinah lewat Uhud zaman dulu, karena yang lainnya bukit-bukit semua, bukit-bukit batu. Kalau di Indonesia disebut gunung Pak, gunungnya gunung hijau Pak, tanah. Kalau di Arab Pak, namanya gunung itu batu. Meskipun sekarang lagi sering hujan Pak ya, di banyak pohon-pohonnya gitu. Tapi itu batu cadas gitu. Nah, di sana itu banyak bukit-bukit. Kalau di Mekah itu memang perbukitan. Makanya kan kita kalau ke sana itu kayak agak pabaliut. Bangunannya nggak teratur. Banyak naik turun kan. Karena di sana banyak bukit-bukit batu. Di antara bukit-bukit itu ada yang langsung menghadap kepada Mekah dan bisa kelihatan Ka'bah. Di antaranya adalah Gua Hiro. Kenapa Gua Hiro dipilih? Karena Nabi dari situ bisa langsung melihat Ka'bah tanpa ada penghalang apapun. Luasnya ya segede gini Pak. Cuman mungkin 1 kali 1,5, 2 kali 1 meter lah. 2 meter persegi gitu. Enggak gede. Mungkin yang pernah sana Pak ya. Pernah lihat cuman muat buat 1 orang doang Pak. Tapi Nabi ketika berkhulwat atau tahanus itu tidak terus menerus, tidak bersemedi. Tidak lagi kayak sekarang kan misalnya 40 hari bersemedi di Gunung Salak misalnya itu Pak. Di Gunung Slamet gitu kan. Atau di Gunung Agung gitu. Tidak, tapi Nabi ketika itu pulang pergi, berangkatnya pagi, pulang atau kadang malam hari. Jadi pun para sahabat atau para ulama mengatakan kenapa Nabi dulu sering bertahanus? Apakah itu sinyalemen kebolehan kita untuk tanda kutip di Indonesia mungkin sekarang ada kebiasaan sama bersemedi atau lagi cari
cari apalah gitu ya dengan ke gunung segala macam. Ternyata nanti kan ada penjelasan berikutnya. Tapi di situ cara Nabi untuk bertafakur, Pak. Nabi butuh waktu, butuh tempat, butuh kondisi bagaimana bertafakur tentang kondisi manusia ketika itu. Makanya butuh tempat yang sangat kondusif sekali ketika itu. Nah, kembali kepada di sini bahwa Nabi gemar tahanus di Gua Hiro karena sebagai sarana beliau untuk bertafakur dan menjernihkan pikiran serta hati dari kejahiliahan kaumnya. Tadi makanya saya sengaja review tentang ini supaya kita bisa seakan-akan kita lagi masuk pada kondisi itu. Betapa pesimisnya kita ketika itu, betapa luar biasa kondisi ketika itu, seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi nih untuk ada perbaikan. Ya udah hidup sudah hidup, mati udahlah gitu. Maka kemudian Nabi SAW bertahanus untuk dapat hidup lagi jiwanya, hidup lagi pikirannya. Nanti pun ada ayat yang berikutnya turun yang ketiga surat Al-Muzammil. Bahwa orang manusia jika ingin pikirannya itu jernih, otaknya itu cerdas, semangatnya itu membara, maka dia mesti punya tahanus pada sepertiga malam. Itu diantara nanti ibu-ibu itu bisa dapatkan nanti. Baik. Yang mau melakukan maka pada berikutnya di waktu beliau bertahanus di bulan Ramadan, tiba-tiba ada satu kejadian yang mengagetkan. Mungkin kita udah sering dengar hadis dan kejadiannya. Bagaimana kemudian datang sesosok makhluk yang belum pernah beliau lihat, yang sangat menakutkan buat beliau ketika itu karena belum pernah melihat. Tidak hanya muncul gitu Pak, tapi mendekap. Kalau sekarang mungkin orang bakal takut kalau misalkan tiba-tiba lihat setan gitu ya. Tiba-tiba ada penampakan nih. Ada pocong misalnya. Ada genduro kan takut. Padahal itu kan juga padahal apa istilahnya? Imajinasi kita gitu. Gimana ketika itu Nabi SAW didatangi malaikat Jibril. Dalam hadis yang lain dikatakan malaikat Jibril itu Pak, sayapnya doang itu. Itu antara langit dengan bumi. Sayapnya doang. Bisa bayangkan gimana besarnya itu. Itu baru sayapnya doang gitu. Maka ketika itulah kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril pada hari Senin. Hadisnya adalah zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Jadi hari Senin itu buat Nabi hari yang cukup punya sejarah. Hari Senin adalah hari Nabi dilahirkan. Hari Senin adalah Nabi diutus sebagai Nabi. Hari Senin juga turun Al-Quran kepada Nabi SAW. Atau kita sering peringati sebagai malam nuzul Quran kalau di Indonesia. Nah, nanti sini ada perbedaan nih Pak. Di Indonesia kita malam nuzul Quran itu kan biasa tanggal 17 Ramadan ya Pak. Kita nggak masuk kepada perbedaan itu, tapi saya akan menyampaikan ini karena artinya dalam Islam perbedaan itu adalah hal yang sifatnya terjadi. Dari buku yang kita jadikan referensi ini Pak, di buku yang Bapak mungkin punya, kalau di sini Nabi dapat wahyu itu bukan tanggal 17, tapi tanggal 21 Ramadan. Nanti ada beberapa penjelasannya. Kenapa tanggal 21? Karena pertama itu hari Senin. Yang kedua ada ayat Quran di Al-Baqarah. Syahru Ramadan alladzi uzafil Quran. Bahwa Quran itu turunkan pada bulan Ramadan. Ajaran dikatakan bahwa ada malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena di situ turunnya Al-Quran. Beliau Syekh Barakfuri meneliti pada tahun 610 Masehi itu, tatkala di tahun itu Nabi dapat wahyu, hari Senin itu tanggal berapa aja sih hijriyahnya gitu. Ternyata beliau dapatkan hari Senin ketika itu terjadi pada tanggal 7 Ramadan, 14 Ramadan, 21 Ramadan, dan 28 Ramadan. Oh ternyata 21, 28, 14, dan 7. Sedangkan ada ayat bicara masalah Lailatul Qadar. Tinggal dua kemungkinan nih, 21 atau 28. Kemudian beliau lebih condong kepada itu turun pada tanggal 21 Ramadan. Tapi kita nggak masuk pada khilaf ini. Tapi saya sampaikan bahwa dalam Islam sangat variatif untuk masalah itu. Masing-masing punya kekuatan dalil. Tapi pada intinya kita ingin katakan bahwa di situ Nabi SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Pertama didatengin, kemudian Nabi kaget, makin kaget malah makin didekep. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, iqra. Nabi Muhammad baca.
Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Baca apa? Makin seperti itu makin didekap lagi. Ya Muhammad Iqra, sampai 2 kali 3 kali, baru kemudian turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Seterusnya dengan ayat kelima. Sampai sini jamaah yang muliakan, itu kita sering dengar dan sudah menjadi pengetahuan umum. Maka ketika itu Nabi SAW datang bergegas langsung pulang ke rumah dengan kondisi ketakutan banget. Kita pernah nggak Pak pada kondisi, mohon maaf Pak, barangkali nih, kalau ada yang pernah punya kejadian tertentu, misalnya contoh, kita lagi naik mobil, nauzubillah, tiba-tiba hampir kecelakaan, lagi nyetir, tiba-tiba ada anak kecil lewat, oh kita langsung banting setir, itu pasti deg-degan tuh Pak, pasti keringat dingin tuh. Atau naik motor tiba-tiba depannya ada truk langsung masuk, kita hampir nabrak, hampir kelindes misalnya, pasti ketakutan banget. Ada traumatik sendiri dalam psikologi kita. Nabi ketika itu dalam kondisi yang serba masalah runyem, tambah ada hal yang beliau, wah kenapa ini? Aneh nih. Gemeteran, demam, keringat dingin, pulang ke rumah. Nah, situlah kemudian ada sunnah tersendiri. Karena di antara, sudah saya tinggalkan, sejak Nabi dapat SK tadi itu, sampai beliau wafat, itu semuanya hadis. Dan semuanya itu bisa kita bedah. Di antara keunikan Nabi Pak, usia beliau hanya 63 tahun. Usianya pendek, tapi hikmahnya itu panjang. Dikaji gak pernah habis-habis nih Nabi SAW. Itu hikmahnya beliau di antaranya. Nah di sana ada peran sosok perempuan sangat luar biasa. Sini saya, nah di situ. Lalu Khadijah datang menyambut Nabi dengan langsung tanpa bertanya-tanya, langsung menyelimuti Nabi SAW. Itu waktu malam hari itu. Maka kemudian Khadijah adalah orang penghulu wanita di surga dan orang yang sebagai cinta pertama Nabi SAW. Nah ini agak sedikit romantis sedikit. Khadijah adalah cinta pertama Nabi SAW. Meskipun terpaut usia cukup jauh dengan Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi kan punya istri 11 ya Pak ya. Kalau kita gak boleh Pak ya. Itu buat Nabi doang Pak, 11 Pak. Ada orang mengatakan dalam ayat kan masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4. Ditambahin semua tuh 2 tambah 3 tambah 4. Gak gitu Pak ya. Nah bahkan Aisyah pun nanti. Aisyah itu istri Nabi SAW dari seorang sahabat yang sangat mulia, itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan di atas istri Nabi yang paling cantik. Dan paling luar biasa, paling pinter, Aisyah itu paling pinter. Hadisnya banyak luar. Paling cantik, julukannya Humairah. Itu yang kemerah-merahan. Jadi Aisyah itu kalau mukanya itu agak sedikit merah-merah. Dan sangat luar biasa. Dan ketika itu pun masih gadis beliau nikahi. Itu ketika lagi dengan Rasulullah SAW, lagi romantis gitu, tanya, ya Rasulullah, dari istri-istri Anda nih, siapa yang paling Anda cintai gitu. Mungkin Aisyah ngerasa supaya kamu yang saya cintai kan. Lagi romantis kan itu dengan Nabi SAW. Nabi jawabnya tegas. Khadijah katanya. Dia langsung kaget kan. Waduh kok Khadijah gitu. Khadijah udah meninggal padahal nih. Nah nanti kita akan tahu. Nabi itu gak pernah lupain Khadijah. Sampai beliau punya istri yang keberapa pun. Sampai akhirat pun gak pernah lupa dengan Khadijah. Karena peristiwa ini Pak. Maka Khadijah itu hadir ketika Nabi pada kondisi sangat nadir sekalipun. Nah maka nanti dalam berikutnya, kalau juga ada kaum ibu-ibu, nanti dalam ilmu parenting mungkin dikaji dengan dalam nih. Maka di antara hadis kan, di antara ciri daripada wanita soleh itu adalah orang yang kemudian yang sholat dengan sholat kita, puasa kita, dan dia adalah orang yang kemudian taat kepada suami. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian si istri ini menjadi teman setia kita. Ada antitesisnya. Nah, Al-Quran dikatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Ada di antara sebagian anak-anak kita, istri-istri kita itu berfungsi atau berperan sebagai musuh-musuh bagi perjuangan dakwah suaminya. Sejarah membuktikan Nabi Nuh, Nabi yang luar biasa,
Siapa penghalang dakwah pertamanya? Istri, anak. Nabi Lut pun sama seperti itu. Maka ketika Nabi SAW memilih Khadijah itu adalah pilihan sangat tepat dan tidak pernah salah. Karena Khadijah itu berperan sebagai tidak hanya istri tapi sebagai teman setia. Maka Khadijah bukan hanya menyebuti Nabi. Jadi kalau habis pulang malam gitu, misalnya habis rapat DKM kan, habis pengajian, pulang ke rumah. Abi, Bapak dari mana aja sih? Kok di WA nggak balas-balas? Pulang malam mulu gitu kan. Ditanya-tanyain. Tapi kemudian Khadijah ketika itu langsung selimuti. Lantas beliau pun kemudian cari solusi. Tidak hanya kemudian berusaha untuk menenangkan, tapi beliau mengatakan, Nabi takut ketika itu. Dia mengatakan, tidak demi Allah. Sungguhnya engkau, Allah tidak akan menjadikan kamu bersedih sama sekali. Engkau adalah orang yang suka sambung silaturahmi, menghormati tamu, suka membawa beban sendiri, dan nolong orang yang tertimpa musibah. Jadi Khadijah itu istri pembawa optimisme. Istri yang bawa bagaimana suami itu bisa terus berkembang, kuat dengan dakwah, dan terus optimis. Yang nanti pada berikutnya Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, Khadijah pun ingat, oh iya saya punya suami punya masalah nih. Apa solusi kira-kira ya? Maka beliau ingat, oh iya saya punya sepupu. Kayaknya dia ini orang yang masih sangat tahu tentang kitab suci karena matanya buta, tapi fakih dalam agama. Siapakah dia? Dia adalah satu dari 4 orang tersisa ini. Itu Waraqah bin Naufal. Jadi bisa bayangkan Pak, Khadijah itu kemudian menjadi problem solver ketika Nabi sedang sangat rapuh-rapuhnya itu. Beliau menemani, menyelimuti, beliau memberikan kata-kata motivasi, beliau juga yang carikan solusi. Nih solusinya nih, ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Maka dibawalah Nabi ketika itu kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah ketika diceritakan masalah Nabi gini segala macam, langsung beliau bertakbir. Allahu Akbar. Absyir, tsumma absyir. Luar biasa. Kabar gembira. Kamu jangan sedih, kamu harus optimis, bersemangat. Karena kamu ini adalah seorang nabi. Yang datang kepada kamu adalah yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu namanya Namus. Namus bahasa Ibrani dari Jibril. Kok Jibril bahasa Arabnya, atau di agama kita sekarang namanya Jibril, dulu namanya Namus. Nah ini. Maka sungguhnya kau akan dibuang oleh kaummu. Kau akan diusir oleh kaummu. Jadi Waraqah ini udah tahu bagaimana Nabi itu akan punya sejarah. Karena itu betul-betul dijelaskan dalam kitab suci mereka, Pak. Nah, balik ke sini, Pak. Ini akan ada kaitan nih dengan yang tadi ini. Peta ini. Kalau kita bayangkan, kalau agama pagan menyebar luas, hampir sama tuh di setiap daerah. Tapi yang unik agama Yahudi. Kok Yahudi cuman ada di pesisir pantai Jazirah Arab dekat-dekat Laut Merah. Tidak ada daerah yang lainnya, kalaupun ada di Iran sedikit. Kenapa dia miring ke situ? Kita lihat tadi kan ada sebelah laut tuh semuanya Yahudi ngumpul di situ semua. Tapi di Mekah nggak ada Yahudi kala itu. Karena sungguhnya orang Yahudi itu orang yang sangat tahu bahwa ketika itu akan muncul Nabi akhir zaman. Dan mereka pun tahu di mana posisi Nabi akan muncul nanti. Makanya mereka berusaha untuk mencari tahu di mana sih, siapa sih nabinya. Dalam Al-Quran dikatakan mereka mengetahui Nabi seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Seakan dikumpulin nih Pak di sini pengajian sanlat gitu kan. Anak-anaknya ada 100 orang gitu. Kita pasti tahu nih anak saya nih nggak akan ketuker nih. Sama ketika mereka mengetahui Nabi itu pasti yang ini nggak akan ketuker. Cuma masalahnya, kok kemudian orang Yahudi Nasrani ketika itu tidak memeluk agama Islam. Nah, mulai masuk nih masalah. Itu lebih kepada masalah diantara adalah masalah sifat hasad, iri, dengki. Kalau kita flashback ke belakang, dalam silsilahnya semua nabi itu bermuara kepada satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Istri yang paling pertama adalah Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah itu Nabi SAW, Nabi Ibrahim yang pertama. Tapi kok udah lama gak punya anak dengan Sayyidah Sarah nih.
Suatu ketika Nabi Ibrahim berjalan dari Babilonia, tempat beliau tinggal, ke arah Mesir. Di Mesir di sana ternyata ada kenalannya Sayyidah Sarah. Namanya Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah namanya seorang istri sayang sama suami. Wah, kesian suami saya kalau punya anak nih. Udah, saya siap jadi perantara. Saya ridho. Nabi Ibrahim nih, ada teman saya, nikah aja dia dengan beliau, dengan Sayyidah Hajar. Jadi yang menikahkan dan berikan perkenalan kepada Sayyidah Hajar adalah Sayyidah Sarah sendiri. Tapi ketika nanti menikah, qadarullahnya yang punya anak duluan istri mudanya duluan, Sayyidah Hajar. Itu mulai Sayyidah Sarah cemburu dan sedikit marah. Wajar Pak ya, namanya seorang suami, anak pertama pasti sayang banget tuh. Kok sayangnya sama Sayyidah Hajar nggak kayak ke saya gitu, kata Sayyidah Sarah. Maka setelah itu kemudian muncul kan peristiwa Nabi Ibrahim menaruh Ismail dan Sayyidah Hajar di Mekah. Itu pun juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi singkat cerita, anak pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail anak tertua Nabi Ibrahim. Lalu 7 tahun kemudian baru lahir Nabi Ishak. Tapi pasca Nabi Ishak, Nabi Ismail, semua nabi itu dari sisa Nabi Ishak semua. Sampai Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, sampai dengan Nabi Isa, semuanya ke Nabi Ishak. Nabi Ismail nggak ada lagi nih nabi-nabi. Baru yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Yahudi itu dia nggak rela. Kenapa kok nabinya bukan dari golongan saya? Nah ini kita masuk kepada tema kita nih, rekonstruksi sosial. Kita bisa bayangkan Pak, kalau sekarang banyak peristiwa rasial di Israel, itu sangat rasial banget Pak di sana. Dulu di Afrika Selatan politik apartheid, sekarang di tempat-tempat Eropa, bagaimana kulit putih, bagaimana kemudian gerakan sayap kanan ekstrim, banyak hal rasial. Ternyata memang sosial budaya ketika itu banyak dibangun atas dasar ras. Tadi kan kita lihat bahwa dalam silsilahnya itu hampir semua nabi itu dari ras yang sama nih. Memang sunnah Allah ketika itu demikian. Makanya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa dikirim untuk Bani Israel. Untuk ras bernama Bani Israel. Undang-undangnya menyatakan itu Pak. Undang-undang ini berlaku bagi ras Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad dapat undang-undang dari Allah untuk diaplikasikan, ada kata-kata rahmatan lil alamin. Dihapus itu rasnya, ini bagi semua ras, berlaku buat semuanya. Makanya kemudian orang-orang yang, saya mesti katakan ini meskipun bukan bermakna untuk apa-apa, tapi kecenderungan manusia ketika dia tidak di brainstorming dengan akidah Islam, dia punya kecenderungan untuk bersifat rasis, bersifat chauvinis. Sejarah membuktikan banyak. Mau itu yang namanya sosialis, mau itu yang namanya Nazi, apapun namanya itu, karena dia dibangun atas dasar pola pikir tadi, maka akan muncul juga ke bawahnya hal-hal yang sama. Nah, jamaah yang muliakan, sampai sini kita paham bahwa Nabi SAW ketika datang dengan SK kenabian itu, ketika Allah kirimkan Al-Quran itu, Nabi tidak dalam masyarakat yang kosong. Beda Pak, kalau ini gelas Pak, tadinya gak ada isinya Pak, saya isi pakai air. Itu mungkin gampang. Tapi kalau gelas ini sudah ada airnya, saya mau bikin jadi air teh, itu butuh hal yang berbeda dengan ketika kita isi air gelas seperti biasa. Jadi ketika Islam itu Allah turunkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ketika itu manusia udah punya patron tersendiri. Patronnya udah ratusan tahun berlaku, sosialnya. Yaitu nyembah berhala, yaitu kejahiliahan, yaitu di bawah Imperium Romawi dan Persia, yaitu gak ada peradaban, yaitu banyak sekali di sana. Maka tatkala Nabi diutus itu, beliau ada satu buah pola rekonstruksi. Makanya nanti kita lihat Pak, ajaran Islam itu tidak menghancurkan yang udah ada, tidak.
Ajaran Islam tidak menghancurkan yang sudah ada, tidak. Tapi membenarkan, meluruskan yang sudah ada. Ini di sini nih nanti masuknya nih. Apa bukti paling konkret? Ka'bah sendiri. Kalau Islam ingin menjadi agama yang sifatnya bermental invasi, company, penjajah, itu Ka'bah pasti udah dihancurin. Bikin yang baru. Karena Ka'bah produk jahiliyah. Tapi nggak pernah dihancurin sampai sekarang. Nanti pun sama. Puasa itu perintah sejak dulu Pak, udah ada. Sholat pun udah ada sejak dulu, tapi kemudian berusaha diwarnai. Nah maka ini menjadi sunnah tersendiri bagi pemeluk Islam berikutnya, bahwa ketika kita nanti pada hari ini berislam, berdakwah itu, kita baru kita doang dapat hidayah nih. Tapi kita tuh hidup dalam kondisi yang sudah ada patronnya begitu. Nabi pun sama, nggak langsung masuk, hancurin semua, hilangin semua, bikin yang baru. Mungkin Nabi Adam ketika itu seperti itu. Nabi Adam turun, bumi belum ada siapa-siapa. Nabi Nuh ketika dapat wahyu ketika itu, orang banyak yang kemudian sudah kena air tsunami ketika itu. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Oleh karenanya, ini juga membedakan Pak, antara konsep syariat Nabi Muhammad dengan syariat sebelumnya. Jadi kan setiap Nabi itu kan agamanya sama. Allah katakan innad dina indallahil Islam. Semua agama tauhid. Yang berbeda adalah bagaimana pelaksanaan agama itu dalam tempat dan waktu tertentu. Nabi Muhammad beda sama Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizatnya kelihatan jelas dan supranatural. Tongkat bisa jadi ular gede makan ular yang kecil. Tongkat diketok lagi belah lautan gitu Pak. Nabi Muhammad nggak seperti itu Pak. Nggak ada yang benar-benar magis tuh, nggak ada gitu. Nabi Isa misalnya. Nabi Isa diusap-usap gini sembuh dari penyakit kulit. Diusap-usap gini orang sakit jadi sehat. Diusap-usap gini orang sakit, orang meninggal jadi hidup lagi. Nabi Ibrahim ada burung dipotong jadi 4, satu taruh di Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Slamet, ditepuk sekali, gabung lagi, hidup lagi. Itu kan luar biasa. Ini Muhammad SAW tidak demikian. Justru mukjizatnya itu seakan-akan nggak langsung menjawab masalah. Kan nggak gitu Pak. Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Punya tongkat nih, pas diketok Abu Jahal mati, kan nggak juga. Pas diketok berhala pada hilang semua, nggak gitu. Ternyata ada Al-Quran. Ternyata itu adalah bagaimana Allah memberikan satu buah pola bahwa karakter agama Islam itu adalah karakter tidak seperti yang umat sebelumnya. Karena, ini ada sebabnya. Karena umat sebelumnya itu ketika ada penyelewengan, pasti Allah akan turunkan Nabi yang meluruskan. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, adalah begitu lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Dan Allah tahu pasti akan ada penyelewengan. Pada penyelewengan gak mungkin ada Nabi lagi. Maka Quran ini sebetulnya menjamin seakan-akan sampai akhir zaman ada pelurus itu seperti Nabi yang berbentuk Al-Quran ini. Nah, yang juga kita akan lihat dalam hal ini menarik adalah kok paling pertama baca turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sebenarnya di sini kita sering bahas bahwasanya ini adalah tentang bagaimana Islam itu sangat pro dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin tegaskan bahwa Islam tidak anti perkembangan zaman. Islam tidak anti kepada teknologi. Islam tidak anti kepada kreativitas. Karena survei membuktikan Indonesia, anak muda Indonesia masihlah menganggap agama paling penting bagi mereka. Ada survei generasi Z itu Indonesia peringkat pertama, 97% anak muda kita menganggap agama adalah hal yang penting. Beda dengan orang-orang barat. Sekarang orang-orang barat itu banyak yang udah jadi orang-orang agnostik atau orang-orang yang ateis. Karena merasa agama mengamputasi akal manusia. Kita barangkali secara nggak langsung sering kali juga Pak. Sekarang ada muncul fenomena misalkan ada TikTok ya Pak ya. TikTok nih. Ada apa lagi misalkan Facebook, dulu Facebook, ada Instagram. Kita nggak mengharamkan itu pada zatnya. Kita nggak anti kepada kemajuan zaman, tidak. Karena ada message bagian orang, Islam ini kuno banget sih.
radikal banget, terlalu sempit pikirannya, anti kemajuan, tidak sama sekali. Ayat yang turun pertama adalah Iqra, tapi Islam ingin ada rekonstruksi sosial dalam setiap perkembangan zaman. Ada patron yang ingin dicapai oleh Islam. Makanya Islam sebagai sistem dan way of life, yaitu sistem kehidupan kita. Jamaah yang muliakan, maka tatkala Nabi dapat wahyu itu, Nabi sempat terputus wahyu beberapa hari, lalu kemudian turun lagi. Wahyu berikutnya adalah tentang surat Al-Muddatsir. Kemarin saya sempat baca berita, Pak. Mungkin Bapak Ibu udah sempat baca juga. Jadi waktu pas kita lagi COVID dulu, 2020 gitu ya. Wah, sempat bimbang tuh pemerintah tuh, mau lockdown atau nggak lockdown gitu, Pak ya. Ternyata yang bilang Bapak Presiden sendiri, kata beliau, saya waktu itu mutusin lockdown atau lockdown, saya 3 hari 3 malam bersemedi, nggak tahu di mana bersemedi ini gitu ya, bertahanus mungkin Pak ya, di Gua Hiro kali Pak ya gitu ya, untuk mutusin lockdown atau nggak lockdown nih. Di situ kata-kata bahwa saya karena mutusin tidak lockdown ketika itu. Tapi saya ingin gambarkan bahwa dalam banyak kebudayaan model tahanus ini ada ragam-ragamnya. Tapi kita mesti berhati-hati. Ada yang model nanti bertahanus untuk dapat kekebalan misalnya. Ada yang bertahanus buat dapat ilham, buat dapat wangsit dan lain-lain. Tapi saya ingin tegaskan dalam Islam masih ada tahanus. Tapi akan dijelaskan oleh Allah dalam surat yang ketiga turun dalam waktu. Itu adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, maka ada waktu tahanus kita yaitu bangun pada 1/3 malam. Ini bantahan bagi mereka yang mengatakan, aduh Ustaz, sekarang udah akhir zaman, udah rusak banget semuanya nih. Udah saya gak usah berinteraksi dengan siapa saja. Saya pokoknya pengen ibadah aja nih. Dari rumah ke masjid, pengajian, pulang udah gak usah ikut-ikut apa-apalah gitu. Udah akhir zaman nih. Nah ini bantahannya. Nabi tatkala dari situ suka tahanus, berikutnya tidak bertahanus lagi di Gua Hiro, tapi berdakwah. Tahanusnya pas malam hari. Nah, yang muliakan itu juga fenomena kita pada hari-hari ini. Ketika kita katakan sebagai akhir zaman, itu juga kadangkala bermakna sifat pesimistis. Oh, dikit lagi datang Nabi Imam Mahdi nih. Berarti kalau Imam Mahdi datang udah selesai nih. Sama kayak dalam ramalan Joyo Boyo kan, atau dalam perspektif Jawa misalnya ada namanya Ratu Adil gitu ya. Kan katanya kan pemimpin adil itu dalam Indonesia nih, di Jawa ini ada Noto Nogoro katanya. No Soekarno, To Soeharto, No. Ternyata Pak Jokowi nama kecilnya Siono, nggak usah Siono namanya. Di No itu Jokowi ini dalam perspektif Jawa yang saya baca gitu ya. Tinggal Goro nih. Nah, Goro siapa nih Pak? Kira-kira Pak? Apakah Gonjor Pronowo? Kan ini kan dalam perspektif Jawa nih. Saya saat ini Rosyid. Bisa jadi Rosyid juga bisa jadi. Tapi kan ada Godlon Pak Niko. Nah ini saya sampaikan bahwasanya di Indonesia pun sama Pak. Kita Islam datang ke sini tidak dari nol Pak. Tapi ada kebudayaan Jawa, ada kebudayaan Sumatera, ada kebudayaan Kalimantan. Itu semua kita perlu lokalisir sehingga ada rekonstruksi sosial. Kita nggak pengen jadi agama sang ratu adil. Mahdi datang nih, langsung adil. Kan nggak gitu juga. Nggak dari langit datang hidangan, turun dari langit, nggak seperti itu. Itu agama yang Allah inginkan dari Islam adalah agama proses. Baik, jamaah mulakan, maka itu barangkali kajian kita yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Singkat kata bahwa proses ini menandakan ada satu proses rekonstruksi sosial yang cukup panjang. Dan diawali dengan bagaimana Rasul itu memahami betul kondisi bangsa dan masalah rakyatnya. Lalu beliau mulai meninggalkan tahanus untuk kemudian berjihad dengan dakwah beliau. Nah, demikian yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Berikutnya kita akan berdiskusi lebih panjang. Apakah tentang Notonogoro atau yang lain-lain. Nanti silakan kita berdiskusi. Wallahualam, silakan.